Selamat malam buat Bu Ella sama teman-teman semuanya. Saya Larasati Valenia dari kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang materi presentasi yang dibahas di kelas online kemarin. Nah, judulnya yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, kita nih harus tahu dulu apa sih artinya persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan itu terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Untuk kesatuan yaitu keadaan yang merupakan satu keutuhan. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan konsep kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara alamiah atau wilayah, lalu yang kedua yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Lalu materi selanjutnya untuk konsep wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Lalu yang kedua, manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Konsep yang ketiga, laut dan perairan merupakan wilayah yang pokok. Konsep yang keempat, laut bukan pemisah daratan. Nah, untuk mewujudkan konsep kesatuan bangsa, ada beberapa bentuk perwujudan nih mengenai kesatuan tersebut, yaitu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini kita akan bahas perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama yaitu keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah. Yang kedua, secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu. Konsep yang ketiga, Pancasila sebagai salah satu falsafah serta ideologi. Lalu selanjutnya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, ini ada dua. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia adalah satu. Lalu yang konsep yang kedua, budaya Indonesia adalah satu. Lalu konsep selanjutnya itu adalah kesatuan ekonomi. Yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. Yang kedua, perkembangan ekonomi harus seserasi dan seimbang. Yang ketiga, kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi. Nah, kesatuan yang terakhir yaitu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman seluruh bangsa. Yang kedua, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dan sama dalam membela negara. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang integrasi. Apa sih integrasi itu? Integrasi itu merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada nih banyak faktor yang dapat memicu integrasi. Salah satunya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bendera merah putih. Lalu saya akan membahas tentang arti dari nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme sendiri yaitu kesetiaan tertinggi pada negara. Sedangkan patriotisme yaitu rela mengorbankan hal demi negaranya. Ada banyak faktor-faktor yang dapat memicu sikap nasionalisme dan patriotisme. Salah satunya cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, next materi yaitu tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, konsepnya ada dua, yaitu konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan keunggulan NKRI. Sebelum menelaah materi lebih lanjut, kita harus tahu nih beberapa dari sekian banyaknya keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada jumlah potensi penduduknya besar, semangat Sumpah Pemuda yang tinggi, dan letak wilayah yang strategis. Nah, selanjutnya dalam persatuan dan kesatuan bangsa, pasti ada nih beberapa faktor yang dapat memicu pendorong dan penghambatnya. Untuk faktor pendorong yaitu seperti Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk faktor penghambat yaitu keberagaman, geografis, dan melemahnya nilai budaya dan bangsa. Dari saya, persatuan dan kesatuan merupakan dua hal yang harus mendarah daging dan melekat di setiap masyarakat Indonesia.
Indonesia terbentuk dari unsur yang tak terpisahkan, maka persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagamannya. Mohon maaf bila ada salah kata, sekian dari saya. Selamat malam semuanya.